Selamat siang teman-teman dan selamat siang juga Pak Jati. Izinkanlah saya untuk mempresentasikan hasil rangkuman dari penerapan value engineering pada proyek Avenue and Union Pacific Grade Separation. Sebelumnya perkenalkanlah saya, nama saya Ado Triananta Saputra, NIM 2101011813028 dari Rekayasa Nilai Kelas B Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Proyek yang saya rangkum ini berada di Bellwood dan Melrose Park, Illinois, adalah permintaan dari Chicago Region Environmental and Transportation Efficiency atau yang bisa disingkat CREAT dan Departemen Transportasi setempat. Nah, proyek ini dilaksanakan oleh HNTB Corporation. Untuk garis besar dari studi value yang akan dilaksanakan, yaitu pada awal pengembangan proyek atau sekitar 30% selesai, dan tim desain mampu mengimplementasikan rekomendasi dari bagian dari proses evaluasi konsep berkelanjutan. Nah, seperti yang biasanya terjadi pada studi value pada tahap ini, rekomendasi difokuskan pada operasi lalu lintas kereta api dan kendaraan, konsep desain, koordinasi utilitas, akuisisi hak jalan, jadwal desain dan konstruksi, dan yang terakhir ada seluruh proses pengiriman proyek. Untuk tim VE mengidentifikasi 17 ide yang terdiri dari 6 saran dan 16 rekomendasi lainnya untuk diimplementasikan dengan potensi penghematan biaya sekitar 1.713 US dollar berdasarkan evaluasi kinerja dan biaya, bermula dari menganalisis biaya konstruksi, mengidentifikasi bidang-bidang resiko potensial terkait jadwal dan biaya konstruksi yang terkait. Kita lanjut. Nah, berikut adalah tahapan dari studi value. Yang pertama ada pre-study phase, yang kedua tahapan informasi, dilanjutkan tahapan analisis fungsi, kreatif, evaluasi, pengembangan, dan yang terakhir ditutup dengan tahapan presentasi. Nah, yang pertama ada tahapan pre-study phase, di mana job plan yang ada pada tahap ini berikut. Yang pertama ada pre-workshop dengan tujuan untuk menjelaskan tujuan diadakannya studi value terkait, menentukan jadwal dan timeline pekerjaan studi value, menentukan metode yang akan dilakukan untuk studi value, melakukan review dan pembagian job desk, dan yang terakhir menyiapkan keperluan untuk study value. Kita lanjut untuk tahapan yang kedua, di mana tahapan informasi fungsi. Pada tahapan informasi ini, yang umum dilakukan adalah melakukan briefing ke semua anggota tim untuk menjelaskan bahan dan metode dalam melakukan studi value. Nah, selain itu, pada tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait proyek yang bersangkutan. Selanjutnya, pada tahapan informasi juga menganalisis tujuan dan sasaran proyek, di mana breakdown-nya ada pada poin-poin berikut ini, antaranya mengurai kemacetan lalu lintas, meningkatkan keamanan lalu lintas, meningkatkan kualitas lalu lintas, dan lain sebagainya. Selain tujuan dan sasaran proyek, adapun dianalisis pada tahap ini kendala dalam studi value. Salah satunya ada pembebasan lahan, meminimalkan dampak terhadap lalu lintas, legalitas, estetika, kerjasama dengan bidang lain, maupun transportasi alat berat dan utilitas lainnya. Kita lanjutkan untuk tahapan yang ketiga, yaitu tahapan analisis fungsi. Pada tahapan ini, job plan yang dikerjakan adalah yang pertama, menentukan dan mengklasifikasikan komponen fungsi proyek. Kedua, mengidentifikasi fungsi dan hubungan keterkaitan di antaranya dengan menggunakan metode daftar atau diagram FAST. Dan yang terakhir, menentukan nilai fungsi sesuai biaya yang diperlukan. Nah, pada tahapan ini, tim value engineering juga melakukan pemisahan antara kebutuhan atau keinginan. Nah, apa sih kebutuhan itu? Kebutuhan itu merupakan fungsi
yang harus dipenuhi dalam suatu proyek. Jadi harus terpenuhi dalam melaksanakan proyek tersebut. Nah, sedangkan desire atau keinginan, fungsi ini yang ya sebenarnya tidak perlu, tapi kalau tidak memperhitungkan cost atau biaya juga boleh dipertimbangkan. Nah, berikut adalah contoh-contoh item yang dipisahkan antara kebutuhan atau keinginan dari user, owner, maupun stakeholder yang ada. Kita lanjut pada tahapan yang keempat, yaitu tahapan kreatif. Pada tahapan ini, job line utamanya terdapat ada dua, yaitu yang pertama memberikan ruang diskusi bagi semua anggota tim untuk dapat mengusulkan ide, dengan catatan pada tahap ini tidak diperbolehkan mengomentari ide yang sudah diusulkan. Jadi ya walaupun namanya value engineering, tapi tidak diperbolehkan untuk mengomentari ide yang sudah diusulkan. Jadi tujuannya hanya untuk mengembangkan ide yang sudah ada. Untuk yang kedua, mengembangkan kembali ide yang sudah ada dan melakukan identifikasi yang lebih mendalam terkait keuntungan dan kendala pengambilan keputusan ide terkait. Kita lanjut tahapan yang kelima, yaitu tahapan evaluasi. Pada tahapan ini, tim value engineering melakukan evaluasi untuk semua ide yang sudah dikembangkan tadi pada tahapan kreatif. Salah satu caranya dengan memberikan skor pada setiap ide. Contohnya dapat dilihat pada tabel di berikut. Nah, untuk kriteria yang dipertimbangkan dalam evaluasi kinerja ini, yang pertama, potensi untuk penghematan biaya mau pada awal proyek maupun masa depan, yang biasanya kita sebut sebagai life cycle. Yang kedua, meningkatkan operasi. Ketiga, tidak ada pelanggaran atau batasan pedoman desain yang dipakai, jadi tidak bertabrakan dengan regulasi yang ada. Selain itu, juga mempertimbangkan keselamatan, termasuk keselamatan zona kerja, kelayakan dan konstruksi terkait, kemudian dalam mengimplementasikan pada lapangan. Kita lanjut pada tahapan yang keenam, yaitu tahapan pengembangan. Nah, pada tahapan ini job line utamanya terdiri dari tiga. Yang pertama, mengembangkan ide yang sudah diseleksi untuk dapat mengatasi kendala yang akan terjadi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, melakukan validasi desain terkait rencana operasi. Ketiga, dapat menggunakan traffic models, analisis report, atau preliminary plans. Nah, untuk tahapan yang 7 atau tahapan yang terakhir adalah tahapan presentasi, di mana job plan utama pada tahapan ini, yang pertama menyajikan hasil studi value kepada manajemen, kedua mempersiapkan final report. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa hasil dari studi value yang dilakukan. Berikut saya hanya memberikan 6 contoh dari beberapa hasil studi value yang dilakukan. Nah, yang pertama ini ada hasil studi value bagian environmental yang pertama, yaitu secara umum hasil studi yang dilakukan adalah melakukan tinjauan ulang akses dari COSIO brand ke Combine Metal, apakah membutuhkan evaluasi lebih lanjut sesuai pedoman NEPA yang berlaku pada proyek tersebut. Nah, tim studi value merekomendasikan kepada tim desain untuk berkoordinasi kembali dengan IDOT dan FHWA terkait persyaratan pelaksanaan sesuai pedoman NEPA, terutama pada relokasi utilitas dan jalan akses yang baru. Untuk hasil studi value yang kedua, saya ambil contoh pada bagian schedule. Nah, untuk usulan dengan kode ROW1, tim value merekomendasikan kepada tim desain untuk memperbarui jadwal proyek pada fase kedua, supaya dapat mencerminkan durasi setiap kegiatan sesuai prosedur yang ada. Nah, untuk
rekomendasi finalnya berikut disetujui untuk dilakukan ulasan lebih lanjut di mana tim desain memperbarui proyek setelah workshop PE. Salinan jadwal dan diperbarui diberikan kepada tim VE pada tanggal 3 tahun 2013 berdasarkan tujuan yang dilakukan berkoordinasi lebih lanjut diperlukan dengan IDOT dan pemerintah kota untuk jadwal proses pembebasan lahan yang ada. Lanjut pada contoh yang ketiga, yaitu hasil studi value dengan kode STM3. Nah, pada rekomendasi kali ini, berdasarkan evaluasi informasi dan perhitungan dari tim studi value, mengusulkan bahwa penggorongan kotak besar untuk detention mungkin tidak diperlukan sehingga menghasilkan penghematan biaya yang cukup signifikan. Nah, namun jika tim desain menentukan bahwa penahanan beberapa properti yang telah ditandai sebagai area akuisisi yang mungkin dapat digunakan untuk penahanan, tim studi value mendukung ide ini dan area-area tersebut dapat digunakan untuk penahanan stormwater dan PMP untuk membantu menyediakan kontrol laju dan volume untuk masalah limpasan. Nah, pada hasil studi value dengan kode STM3 terdapat penghematan biaya sebesar 1.232 US dollar. Jadi lumayan untuk proyek yang sudah dilakukan studi value. Nah, untuk contoh yang keempat, saya ambil dengan kode STM4. Nah, pada rekomendasi ini adalah meninjau ulang penggunaan restruktur manhole. Nah, tim studi value merekomendasikan agar tim desain mengevaluasi kembali perlunya lubang pembatas khusus atau tidak. Nah, struktur ini seringkali besar, sulit dipasang, dan beberapa memiliki kenaikan harga yang besar di atas manhole tipe A standar. Nah, untuk rekomendasi kali ini juga terdapat penghematan biaya, yaitu sebesar 24 US dollar. Lanjut ke contoh hasil studi value yang kelima dengan kode STR2. Nah, gagasan yang diusulkan adalah dengan menggunakan gelagar plat baja komposit dengan jaring dalam ukurannya itu 40 inci untuk mendukung dek beton. Talang plat web 40 inci ini dapat memenuhi kriteria kekuatan dan kemudahan servis, tetapi dengan biaya yang lebih rendah daripada penggunaan balok plat web 48 inci. Jadi untuk usulan dari kode STR2 ini yaitu tim studi value mengusulkan untuk perubahan dari ukuran 48 inci menjadi 40 inci saja. Ukuran tersebut sudah diperhitungkan bahwa akan mencukupi kebutuhan struktur yang ada. Nah, untuk rekomendasi STR2 ini juga terdapat hasil studi value yaitu penghematan biaya yaitu sebesar 186.000 US dollar. Lanjut ke contoh yang keenam yaitu dengan kode STR3A. Nah, pada rekomendasi ini melakukan perubahan penempatan abutmen bagian selatan menjadi bagian utara dan memindahkan tiang bagian selatan atau dengan kode PIR 1 sejauh 5 kaki ke utara sehingga menjadikan struktur tersebut dengan 4 span di mana ukurannya 100, 110, 100, 100 dengan menggunakan pil girder setebal 40 inci. Nah, untuk hasil studi value rekomendasi dengan kode STR3A ini juga terdapat penghematan biaya sebesar 271.000 US dollar. Berikut merupakan saya tampilkan hasil
rangkuman dari hasil studi value yang dilakukan, yaitu ada beberapa kode di mana ENV1, row 1, row 2, schedule 1, schedule 2, dan schedule 3, di mana ada beberapa parameter yang ditentukan, di mana setiap usulan rekomendasi ini diberikan tindak lanjut atau tidak. Nah, pada studi value kali ini terdapat dua, yaitu ada usulan yang disetujui, ada juga usulan yang diterima dan dibutuhkan tinjauan lebih lanjut, seperti contoh pada kode ROW 1. Nah, setiap rekomendasi kita juga dianalisis pengaruh terhadap biayanya, apakah tetap atau terjadi penghematan biaya. Selain itu, pengaruh terhadap performa juga diperhitungkan, apakah performanya tetap atau meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan, memperbaiki sistematika pekerjaan, maupun hal-hal lainnya. Nah, pada awal dijelaskan tadi juga berkaitan dengan standar FHWA function benefit, di mana ada beberapa item, yaitu seperti keamanan, operasi, lingkungan, konstruksi, dan lain-lain. Berikut adalah juga tabel lanjutan dari rangkuman hasil studi value, di mana ada pengaruh biaya sebesar 271 pada kode STR3A, STM3, dan STM4. Nah, ini adalah hasil-hasil dari studi value yang dilakukan. Mungkin sekian presentasi dari saya, untuk rangkuman yang saya buat, yaitu hasil penerapan studi value pada proyek Avenue and Union Pacific Grade Separation pada tanggal Mei 13 tahun 2013. Sekian dari Ado, mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya.